Izinkan saya mengaturkan panganjali. Om Oke. Swastiastu. Baik, di sini saya dan rekan saya, Satya, akan mempresentasikan UAS Cloud Computing. Baik, sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madedi Catanranda dengan NIM 2313231039 dan rekan saya IGD Satya Wijaya dengan NIM 2313231015. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang perkembangan teknologi informasi menurut sistem komputasi yang lebih efisien, fleksibel, dan mampu menangani data jumlah besar. Cloud computing hadir sebagai solusi layanan komputasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya TI tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri. Di sisi lain, muncul juga data intensive computing atau dalam kurung DSC yang dirancang khusus untuk mengelola data dalam volume besar dan kompleks. Pemahaman terhadap kedua teknologi ini sangat penting untuk mendukung transformasi digital di berbagai bidang. Next. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan prinsip dasar dari teknologi cloud computing serta manfaat dalam sistem komputasi modern. Yang kedua, bagaimana cara kerja cloud computing dan risiko apa saja yang dapat terjadi dalam implementasinya. Yang ketiga, bagaimana arsitektur cloud computing terbentuk dan bagaimana hubungannya antar komponennya. Yang keempat, apa saja karakteristik utama yang membedakan cloud computing dari sistem komputasi tradisional? Yang kelima, bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi skalabilitas dan efisiensi layanan cloud? Yang keenam, apa saja model layanan cloud computing dalam kurung IaaS, PaaS, SaaS, dan bagaimana penggunaannya di dunia nyata? Yang ketujuh, bagaimana model deployment cloud diterapkan dan perbedaan fungsional masing-masing model? Yang kedelapan, teknologi apa saja yang mendukung operasional cloud seperti internet, virtualisasi, data center, dan web. Yang sembilan, bagaimana konsep multi-tenancy, arsitektur layanan atau dalam kurung SOA, dan perangkat lunak infrastruktur cloud bekerja. Yang ke-10, apa saja ancaman keamanan yang umum terjadi dalam cloud computing. Yang ke-11, bagaimana mekanisme keamanan diterapkan untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan kesediaan layanan cloud. Yang ke-12 dan yang terakhir, apa itu data intensive computing atau dalam kurung DAC, dan bagaimana teknologi ini digunakan untuk menangani data berskala besar. Next. Tujuan penulisannya, tulis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas, sistematis, dan mendalam mengenai konsep cara kerja arsitektur, model layanan, karakteristik keamanan, serta teknologi mendukung dalam cloud computing dan data intensif computing, guna meningkatkan literasi digital dan kesiapan menghadapi transformasi teknologi berbasis data dan komputasi awal. Next. Baik, yang pembahasan materi pertama yaitu konsep teknologi cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi di mana sumber daya teknologi informasi seperti server, penyimpanan, basis data, perangkat lunak, jaringan, disediakan melalui internet. Ciri khasnya berbasis internet, semua layanan diakses lewat koneksi internet, pay as you go, pengguna hanya membayar sesuai pemakaian, tanpa infrastruktur sendiri, tidak perlu membeli atau memelihara server fisik sendiri. Tujuannya, yang pertama efisiensi, mengurangi biaya operasional, yang kedua skalabilitas, mudah menambah atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan, yang terakhir itu ketiga ada fleksibilitas, bisa diakses dari berbagai perangkat kapan saja. Next. Yang kedua, ada cara kerja dan risiko teknologi cloud computing. Cara kerja cloud computing. Yang pertama, akses melalui internet. Pengguna memakai browser atau aplikasi untuk mengakses layanan. Yang kedua, permintaan dikirim ke server cloud. Server di data center memproses permintaan pengguna. Yang ketiga, virtualisasi. Satu server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual. Yang keempat dan yang terakhir adalah layanan diatur otomatis. Cloud provider mengatur alokasi sumber daya secara dinamis. Risiko cloud. Yang pertama, keamanan dan privasi.
Data disimpan di server pihak ketiga, rentan kebocoran. Yang kedua, downtime, server bisa gagal atau tidak tersedia. Yang ketiga, vendor login, sulit migrasi ke provider lain karena perbedaan sistem. Yang keempat dan yang terakhir, regulasi, harus mematuhi hukum lokal tentang data, misal dalam kurung, misal GDPR, UU ITE. Next. Yang ketiga, arsitektur cloud computing. Komponen front-end, penjelasannya antar muka pengguna, dalam kurung aplikasi web, browser, desktop app. Yang kedua, back-end, penjelasannya server cloud, penyimpanan database, prosesan data. Yang ketiga, middleware, penjelasannya penghubung antar front-end dan back-end. Keempat, virtualisasi, teknologi yang membuat banyak mesin virtual di satu server PC. Yang kelima, dan terakhir, manajemen sumber daya. Optimasi pemantauan alokasi dan akses sumber daya. Next. Ini materi keempat dan kelima, dijadikan satu, itu karakteristik cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service. Pengguna bisa memesan layanan kapanpun tanpa interaksi manual dengan penyedia. Yang kedua, broad network access. Layanan cloud bisa diakses dari perangkat apapun dengan internet, seperti HP, laptop, tablet. Yang ketiga, reserve pooling. Server cloud melayani banyak pengguna, multi-tenant, dari satu kumpulan sumber daya. Yang keempat, rapid elasticity. Kapasitas sumber daya dapat diperbesar atau diperkecil dengan cepat sesuai kebutuhan. Yang kelima dan terakhir, measure service. Pengguna layanan dimonitor, dikontrol, dan dilaporkan secara transparan. Next. Yang keenam, the delivery model cloud computing. Modelnya IaaS, Infrastructure as a Service. Penjelasannya menyewa infrastruktur seperti server dan storage. Contohnya AWS EC2, Google Compute Engine. Yang kedua, PaaS atau Platform as a Service. Penjelasannya menyediakan platform untuk membangun dan menjalankan aplikasi tanpa urus server. Contohnya Heroku, Google App Engine. Yang ketiga yang terakhir, SaaS, Software as a Service. Penjelasannya aplikasi siap pakai via internet, pengguna tidak perlu install. Contohnya Gmail, Microsoft 365, dan Zoom. Next. Materi ketujuh, development model cloud computing. Modelnya yang pertama, public cloud. Penjelasannya, cloud milik umum disediakan oleh pihak ketiga. Contohnya Google Cloud, AWS. Yang kedua, private cloud. Penjelasannya, cloud khusus untuk satu organisasi, lebih aman. Contoh, data center perusahaan sendiri. Yang ketiga, hybrid cloud. Kombinasi publik dan privat untuk fleksibilitas. Contohnya, bank menyimpan transaksi sensitif di privat dan umum di publik. Yang terakhir atau yang keempat, community cloud digunakan bersama oleh organisasi dengan tujuan sama. Contohnya, lembaga pendidikan saling berbagi cloud untuk riset. Gini. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Satya Wijaya. Terima kasih. Oke, ini saya akan melanjutkan ya. Yang kedelapan ada teknologi pendukung cloud. Yang pertama, teknologi internet. Penjelasannya, jalur akses utama untuk cloud. Tanpa internet, cloud tidak bisa digunakan. Yang kedua ada data center. Penjelasannya, tempat fisik di mana server-server cloud disimpan dan dioperasikan 24 jam per minggu. Yang ketiga ada virtualisasi, menjalankan banyak sistem virtual dalam satu komponen fisik, menghemat biaya dan efisien. Yang keempat ada web teknologi, penjelasannya teknologi web seperti REST API, HTML, JS digunakan untuk akses dan interaksi dengan cloud. Oke, lanjut ke yang kesembilan ada teknologi service, multi-tenancy, dan infrastruktur cloud. Yang pertama ada service oriented
arsitektur atau SOA, layanan dipisah menjadi unit-unit kecil dan independen yang bisa dihubungkan satu sama lain. Yang kedua ada multitenancy. Satu aplikasi cloud melayani banyak pengguna atau tenan dengan data yang dipisahkan dan aman. Yang ketiga ada cloud infrastructure software. Ada perangkat lunak untuk mengelola dan mengontrol infrastruktur cloud. Contohnya, yang pertama ada OpenStack atau Open Resource untuk mengatur cloud pribadi. Yang kedua ada VMware atau virtualisasi untuk server. Yang terakhir ada Hyper-V, virtualisasi dari Microsoft. Yang ke-10, ancaman keamanan cloud computing. Yang pertama ada ancaman data breach. Penjelasannya, data dicuri atau hilang karena celah keamanan. Yang kedua ada insecure IP. IP yang buruk bisa jadi pintu masuk hacker. Yang ketiga ada akun hijacking atau akun pengguna bisa diretas dan dikendalikan penjahat. Yang keempat ada insider threat atau pegawai internal menyalahkan gunakan aksesnya. Yang terakhir ada APT atau Advanced Persistent Threat, serangan jangka panjang yang canggih dan tersembunyi. Yang ke-11 ada mekanisme keamanan cloud computing. Yang pertama ada enkripsi, fungsinya data diacak agar tidak mudah dibaca oleh pihak luar. Yang kedua ada autentifikasi atau ganda 2FA, perlindungan ganda saat login. Yang ketiga ada firewall atau IDS atau IPS, melindungi data dari serangan jaringan. Yang keempat ada audit atau logging, mencatat semua aktivitas untuk pemantauan dan forensik. Yang terakhir ada compliance atau sertifikasi, fungsinya untuk memastikan cloud memenuhi standar global atau dalam kurung ISO, SOC 2 atau GDPR. Yang ke-12 ada data intensive computing atau DIC. Yang pertama ada pengertian model komputasi yang fokus menangani proses dan analisis data dalam jumlah sangat besar atau dalam kurun terabyte hingga petabyte dengan kecepatan tinggi. Ciri-ciri DIC yang pertama ada menangani volume, variasi, dan kecepatan data tinggi dalam kurung V3 big data. Yang kedua ada butuh sistem komputasi paralel dan terdistribusi. Yang ketiga ada biasanya dijalankan di cloud karena skalabilitas tinggi. Untuk contoh penggunanya, yang pertama ada analisis perilaku pelanggan e-commerce. Yang kedua ada prediksi cuaca berbasis data sensor satelit. Yang terakhir ada pemrosesan data genom manusia dalam riset biomedis. Untuk tabelnya, yang nomor 1 teknologinya ada Hadoop, fungsinya sistem penyimpanan dan pemrosesan data secara batch. Yang kedua ada Spark atau fungsinya pemrosesan data cepat, real time, lebih efisien dari Hadoop. Yang ketiga ada NoSQL dalam kurung MongoDB atau Cassandra. Untuk fungsinya database untuk data yang tidak terstruktur. Yang terakhir ada HDFS atau dalam kurung Hadoop Distributed File System, fungsinya menyimpan data besar secara terdistribusi. Oke, kesimpulannya di sini cloud computing menawarkan efisien, skalabilitas, dan fleksibilitas dengan tantangan utama di keamanan dan manajemen data, pemilihan model seperti dalam kurung IaaS, PaaS atau SaaS, dan development seperti dalam kurung publik, privat atau hybrid disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Oke, saya melempar ke Adit.
Baik, sekian presentasi atau UAS Cloud Computing saya dan rekan saya sudah sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata atau pengucapan. Mohon dimaafkan. Sekian yang kami dapat sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Oke, Santi, Santi. Santi, Santi. Om. Om. Terima kasih.